Halo teman-teman semua, aku Akila Nela Husna. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai Fundamental of Hypothesis Testing One Sample Test. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu One Sample Test. Jadi, One Sample Test adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel berbeda dari nilai tertentu yang telah ditetapkan. Nah, One Sample Test ini biasanya melibatkan pengujian hipotesis. Sebelum itu, hipotesis adalah dugaan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dalam pengujian hipotesis, hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu null hypothesis atau disebut H0 dan hipotesis alternatif atau H1. The null hypothesis atau H0 itu adalah merepresentasikan situasi yang dipercayai saat ini. Kemudian alternatif hipotesis atau H1 itu adalah kebalikan dari null hypothesis yang merepresentasikan klaim penelitian yang akan kita buktikan. Kalau kita menolak null hypothesis, kita harus memiliki bukti statistik bahwa alternatif hipotesisnya itu benar. Nah, kalau kita tidak menolak null hypothesis, kita harus membuktikan juga bahwa hipotesis alternatifnya itu tidak memiliki cukup bukti untuk menolak null hypothesis. Null hypothesis itu selalu merujuk kepada populasi. Jadi kita pakainya mu bukan sampel statistik, yaitu yang X-bar. Kemudian statement dari null hypothesis ini selalu mengandung tanda sama dengan, sedangkan alternatif hypothesis itu tidak mengandung tanda sama dengan. Kemudian pada tes statistik itu ada yang dinamakan dua bagian, yaitu bagian yang dinamakan region of rejection dan bagian yang dinamakan region of non-rejection. Jadi, apabila hasil tes statistik kita jatuh pada region of non-rejection, maka kita tidak menolak null hypothesis. Sedangkan apabila tes statistik kita jatuh pada region of rejection, maka kita perlu menolak null hypothesis. Nah, untuk kita membuat keputusan mengenai null hypothesis kita harus menentukan critical value. Critical value ini membagi antara region non-rejection dan region of rejection. Jadi, apabila hasil tes statistik kita itu berada dalam interval dalam critical value, maka tes statistik kita itu masuk pada region of non-rejection. Sedangkan apabila tes statistik kita itu lebih kecil daripada critical value yang negatif, atau hasil tes statistik kita itu lebih besar dari critical value yang positif, maka tes statistik kita itu jatuh pada region of rejection. Jadi kita harus menolak H0. Kemudian ada yang dinamakan type 1 and type 2 error. Jadi type 1 error itu terjadi apabila kita menolak null hypothesis, padahal H0-nya itu benar dan tidak boleh untuk ditolak. Nah, type 1 error ini adalah false alarm. Kemudian probabilitas dari terjadinya type 1 error ini adalah alpha atau level of significant level. Kemudian ada type 2 error yang terjadi apabila kita tidak menolak H0, padahal H0-nya itu salah dan seharusnya kita tolak. Type 2 error ini merepresentasikan missed opportunity. Probabilitas terjadinya type 2 error ini adalah beta atau risk. Kemudian kita masuk pada komplement dari type 1 and type 2 error. Yang pertama, the confidence coefficient, yaitu 1 min alpha, itu adalah probabilitas ketika kita tidak menolak null hypothesis ketika itu benar dan seharusnya tidak ditolak. Kemudian yang kedua adalah the power of statistical test, yaitu 1 min beta, itu adalah probabilitas ketika kita akan menolak null hypothesis ketika itu salah dan harus ditolak. Untuk skemanya kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Kemudian kita masuk ke Z-test for the mean, di mana kita menggunakan rumus ini ketika kita mengetahui standar deviasi populasinya, atau yang bisa dinamakan sigma. Rumus dari Z-stat ini adalah X bar atau rata-rata sampel dikurangi dengan mu, yaitu rata-rata populasi, yang dibagi dengan standar deviasi populasi yang dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Langkah-langkah dari hypothesis testing ini sendiri, langkah pertama, kita perlu menyatakan statement null hypothesis dan
alternatif hipotesisnya. Kemudian kita pilih level of significance-nya atau alpha, kemudian jumlah sampel yaitu N. Langkah ketiga, kita perlu menentukan tes statistik yang benar dan sampel distribusi yang benar. Langkah keempat, kita tentukan critical value yang membagi region of rejection dan region non-rejection. Step kelima, kita mengumpulkan sampel data, merapikan hasil, dan juga mengkalkulasi tes statistik. Kemudian step keenam itu kita buat keputusan statistik, di mana kita perlu menolak H0 atau tidak menolak H0. Kemudian kita ada juga yang dinamakan p-value. P-value ini adalah probabilitas untuk kita mendapatkan hasil tes statistik yang setara atau lebih ekstrim dari hasil dari sampel. Jadi kita menggunakan p-value ini untuk menentukan rejection atau dan non-rejection selain menggunakan critical value. Peraturan kita menolak atau menerima H0 itu ketika p-value itu lebih besar atau setara dengan alpha atau level of significance, kita tidak menolak null hypothesis. Tetapi ketika p-value-nya itu lebih kecil atau kurang dari alpha, kita harus menolak null hypothesis. Kemudian ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita perlu menyatakan pernyataan null hypothesis dan juga alternatif hypothesis. Kemudian kita tentukan juga alfanya, level of significance, dan juga sample size atau N. Kemudian kita tentukan tes statistik dan sampling distribution yang benar. Kemudian kita mengumpulkan data, kalkulasi tes statistik, dan juga mengkalkulasi p-value. Kemudian kita buat keputusan statistik, yaitu apakah H0 diterima atau ditolak, berdasarkan peraturan p-value tadi. Kemudian kita akan lanjut membahas soal untuk C-test for the mean. Langkah pertama, kita akan mendefinisikan hipotesisnya. Berdasarkan soal tersebut, kita bisa mendefinisikan yaitu H0 itu mu sama dengan 4,5 dan H1-nya mu tidak sama dengan 4,5. Lalu langkah kedua kita menentukan jumlah sampel. Berdasarkan soal dijelaskan bahwa sampelnya itu ada 25 dan level of significance atau alfanya itu 0,05. Lalu karena di sini kita mengetahui sigma, maka kita akan menggunakan z-test. Karena alfanya itu 0,5, ketika kita cek di tabel Z, kita dapat critical value-nya itu ada di 1,96. Kemudian kita masukkan ke rumus z-test, z-stat, yaitu X bar. Diketahui di soal X bar-nya itu ada 5,1, mu atau population mean-nya itu 4,5, lalu sigma-nya itu 1,2, dan tadi N atau jumlah sampelnya itu ada 25. Setelah kita kalkulasikan, kita dapat hasil positif 2,50. Karena kita dapat hasil tes statistiknya itu positif 2,50, positif 2,50 ini lebih besar dari critical value yang positif. Berdasarkan hal tersebut, kita harus menolak null hipotesisnya. Karena kita menemukan bukti yang cukup kuat untuk menolak H0. Kemudian kita coba masih dengan soal yang sama, tetapi menggunakan cara pendekatan p-value. Untuk langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiganya masih sama dalam mendefinisikan null hypothesis, alternative hypothesis masih sama, sample size yang sama, level of significance-nya sama. Lalu kita juga menggunakan z-test statistik karena kita tahu sigmanya. Untuk nilai z-stat juga masih sama, yaitu positif 2,50. Bedanya di sini kita hasil z-statnya itu kita cek di tabel Z, lalu kita dapat nilai untuk probabilitas untuk nilai di bawah positif 2,50 itu adalah 0,9938. Lalu kita kalkulasikan untuk mendapatkan p-value-nya itu 1 dikurangi 0,9938, lalu kita mendapatkan 0,0062. Probabilitas untuk nilai c-stat di bawah negatif 2,50 itu juga 0,0062. Jadi 0,0062 ditambah 0,0062 itu kita dapat 0,0124. Karena nilai p-value-nya itu 0,0124, yang otomatis dia itu lebih kecil dari nilai level of significance kita, yaitu 0,05. Kita harus
menolak null hipotesisnya.